Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Kak Nur. Ibu, maaf saya mengganggu Ibu. Ya, Ibu ada kegiatan hari ini Bu? kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan, Bu Nur. Seperti ini Bu. Rencananya hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching Ibu. Kegiatan coaching. Iya, kemarin Ibu Laksmi menghubungi saya. Bu Laksmi katanya mengalami kendala di kelasnya Ibu dalam kegiatan mengajar. Ya. Nah, hari ini rencananya saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Bu Laksmi. Mungkin lagi 10 menit mungkin Bu Laksmi akan datang Ibu. Ya, baik. Ya. Nanti kita tunggu saja mengenai kegiatan coaching. Apa yang akan Bu Laksmi bicarakan, mungkin Bu Nur mengetahui. Nah, di sini dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan tersebut, saya akan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan agar Bu Laksmi itu merasa nyaman ketika bercerita dengan saya, terus proses yang kreatif agar Bu Laksmi itu bisa menumbuhkan ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Bu Laksmi, Bu. Nah, selain itu saya juga akan menerapkan kompetensi inti coaching Ibu. Nah, di sini saya akan present ya kehadiran penuh agar Bu Laksmi itu merasa bahwa saya itu memang ada untuk dia. Nah, sebagai pendengar yang aktif dan saya itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide Bu Laksmi untuk menyelesaikan masalahnya Ibu. Bagus sekali itu. Nah, selain itu dalam percakapan yang saya lakukan, saya juga akan menggunakan alur percakapan Tirta Ibu. Nah, pertama saya akan menanyakan tujuan dari kegiatan coaching yang akan kita lakukan. Nah, kemudian saya akan mengidentifikasi apa permasalahan yang dialami oleh Bu Laksmi. Nah, saya kemudian langkah ketiga saya akan membantu Bu Laksmi untuk menentukan rencana aksi yang akan dia lakukan, yang beliau lakukan, dan terakhir saya akan meminta komitmen dan tanggung jawab Bu Laksmi terkait rencana aksi yang disampaikan. Seperti itu Ibu. Nah, di sini kompetensi inti yang saya ingin kembangkan itu adalah ide-ide terkait rencana aksi Bu Laksmi di dalam menyelesaikan masalah Bu Laksmi di kelas. Nah, sebagai indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini, saya mengharapkan Bu Laksmi itu bisa menemukan ide-ide yang dapat membantu beliau untuk mengatasi permasalahannya. Seperti itu Ibu. Baiklah, tadi saya sudah mendengar pemaparan mengenai prinsip coaching, kompetensi inti coaching tersebut dari coaching nanti akan datang ke sini ketemu dengan silakan saya mensupport program tersebut, kegiatan tersebut. Semoga nanti akan ditemukan sebuah solusi dan ide-ide kreatif untuk mengatasi permasalahan Bu Laksmi sebagai coaching. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya. Bu, silakan masuk Ibu. Oh, ada tamu, silakan. Silakan duduk Ibu. Nah, selamat siang Laksmi. Selamat siang Bu Murtini. Nah, gimana kabarnya Ibu? Setengkara sehat dan baik. Bu Murtini, bagaimana kabarnya? Setengkara saya baik dan sehat selalu Ibu. Nah, ngomong-ngomong, apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini? Iya, jadi begini Bu, saya ingin membicarakan tentang pekerjaan saya di sekolah sebagai seorang guru. Di sini posisi saya adalah sebagai guru bahasa Indonesia mengajar anak-anak kelas 8. Dalam permasalahan yang saya hadapi di sini, saya merasa saya kurang berhasil dalam mengajar anak-anak kelas 8, terutama pada materi menulis sebuah teks puisi. Begitu Ibu. Oh, berarti Bu Laksmi sekarang mengalami kendala di kelas. Iya, benar sekali. Di mana muridnya Ibu itu mengalami kendala dalam menulis teks puisi. Iya, Seperti benar itu ya. sekali. Ibu ngajar kelas berapa? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengajar kelas 8, tapi siswa saya yang mengalami permasalahan di sini adalah kelas 8D. Berarti
mata pelajarannya kelas 8, khususnya untuk murid kelas 8D. Iya, benar sekali. Ya, nah setelah kita melakukan coaching ini, apa sih yang Ibu harapkan? Jadi yang saya harapkan setelah pembicaraan kita hari ini, saya ingin sekali pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu bisa berhasil, siswa saya nyaman dalam belajar, tidak hanya nyaman, dia juga antusias dalam belajar, sehingga nantinya akan berpengaruh juga kepada nilainya. Dan yang paling penting menurut saya, terjadi perubahan akhlak mulia ke depannya terhadap siswa-siswa saya. Begitu Ibu Murtini. Nah, berarti setelah kegiatan coaching ini, Ibu mengharapkan Ibu menemukan solusi agar Ibu bisa mengajar dengan baik terkait dengan menyusun teks puisi. Seperti itu ya? Iya, benar Nah, sekali. nah sekarang apa sih idealnya murid yang sudah berhasil menurut Ibu? Idealnya menurut saya, murid yang sudah berhasil dalam belajar, dalam hal ini kan konteksnya menulis puisi ya Bu ya. Jadi idealnya menurut saya, siswa saya secara mudah menuangkan ide-ide mereka ke dalam bentuk puisi begitu. Jadi di sini saya lihat siswa saya agak susah ya dalam memilih diksi, dalam memilih kata, sehingga itu sangat menyusahkan mereka dalam penyusunan puisi ini begitu. Kurang lebih seperti itu Ibu. Berarti Ibu mengharapkan agar murid tersebut bisa memilih diksi dengan baik sehingga bisa menyusun puisi dengan baik pula. Seperti Iya. itu ya. Iya, benar sekali. Nah, kira-kira menurut Ibu apa sih penyebabnya kenapa murid itu mengalami kendala di dalam pemilihan diksi? Jadi penyebabnya menurut saya sendiri mungkin saya kurang memanfaatkan media ya Bu ya dalam pada saat saya mengajar di kelas gitu. Jadi saya kurang memanfaatkan media, contohnya media LCD proyektor ataupun PPT begitu. Jadi dengan penggunaan LCD proyektor dan juga ditambah dengan penggunaan PPT, tentu saja saya akan bisa memberikan banyak contoh ataupun ilustrasi kepada siswa saya mengenai puisi. Jadi dengan adanya ilustrasi-ilustrasi tersebut, tentu saja mereka akan lebih mudah dalam menuangkan ide mereka ke dalam bentuk puisi. Karena sebelum-sebelumnya saya hanya mengajar menggunakan buku penunjang saja. Gitu. Mungkin itu yang menyebabkan ya Ibu. Berarti menurut Ibu karena kurangnya media. Iya. Nah, dimana selama ini Ibu mengajar menggunakan buku, dimana Ibu berpikir kalau menggunakan media proyektor sehingga mereka itu memperoleh atau dapat melihat contoh-contoh lain, Iya. sehingga murid dapat memilih diksi yang tepat untuk membuat sebuah puisi. Seperti itu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, berarti apa kira-kira upaya yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi penyebab masalah tersebut, Ibu? Jadi upaya yang bisa saya temukan untuk mengatasi permasalahan saya, kemarin saya sempat melihat ada LCD proyektor di ruang TU. Mungkin nanti saya bisa meminjam LCD proyektor tersebut dan memanfaatkannya dalam pembelajaran di kelas itu. Kira-kira seperti itu. Berarti di sekolah ada LCD dan proyektor yang tidak digunakan. Iya, saya sempat lihat waktu ini di ruang TU. Kemungkinan nanti saya akan pinjam dan saya manfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Siapa tahu nantinya dengan menggunakan atau memanfaatkan media tersebut, siswa saya akan lebih antusias dalam belajar. Bagus itu Ibu. Nah, ada tidak upaya lain yang bisa Ibu lakukan? Jadi upaya lain yang mungkin bisa saya lakukan, mungkin mengajak siswa saya belajar di luar kelas mungkin ya, artinya mengajak mereka belajarnya di sekitar lingkungan sekolah begitu. Jadi dengan saya mengajak mereka belajar di luar kelas, siapa tahu nanti mereka mendapatkan inspirasi-inspirasi, sehingga itu juga akan memudahkan mereka dalam menuangkan ide-ide mereka ke dalam bentuk puisi. Bagus itu Ibu. Pasti itu akan seru bagi anak-anak karena ada suasana belajar yang
lain ya. Kalau Iya. dibandingkan di kelas dengan di luar itu Iya. pasti akan lebih menyenangkan bagi anak-anak. Iya. Jadi di samping itu juga saya punya rencana, Ibu Nur, saya ingin sekali mengajak anak-anak sesekali belajar di perpustakaan gitu. Saya perhatikan anak-anak saya di kelas itu sangat minim sekali pembendaharaan katanya. Itu yang menyebabkan mereka agak kesulitan dalam menulis sebuah puisi begitu. Dengan saya mengajak mereka datang ke perpustakaan, nantinya diharapkan siswa saya tersebut akan bisa menambah pembendaharaan mereka lewat kegiatan literasi yang mereka laksanakan di perpustakaan. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Nah, berarti upaya yang akan Ibu lakukan, pertama Ibu akan meminjam proyektor. Nah, yang kedua Ibu akan mengajak anak-anak belajar di luar kelas. Iya. Dan yang berikutnya Ibu akan mengajak anak-anak untuk membaca di perpustakaan, Iya. agar pembendaharaan kata mereka lebih banyak, sehingga mereka itu bisa melakukan pilihan diksi yang tepat untuk menyusun puisi. Seperti Iya, itu ya. iya, benar sekali. Nah, itu adalah rencana yang sudah Ibu sampaikan. Nah, terkait dengan itu, sebagai komitmen dan tanggung jawabnya Ibu, kapan kira-kira rencana itu akan dilaksanakan? Jadi rencana ini akan saya laksanakan kemungkinan di hari Senin, Ibu. Di hari Senin depan, karena besok dan 2 hari lagi sekolah saya masih melaksanakan kegiatan KTS gitu. Jadi setelah kegiatan KTS ini selesai, saya akan langsung mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah saya buat. Berarti benar itu Ibu, semakin cepat semakin baik ya Ibu ya. Benar sekali. Nah, dari kegiatan coaching kita sudah melakukan kegiatan coaching. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita? Ya, jadi yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Adapun yang bisa nanti saya lakukan atau yang sudah kita rencanakan tadi, yaitu saya akan memanfaatkan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi media di sini tentu saja seperti yang saya katakan tadi, yaitu menggunakan LCD proyektor dan pemanfaatan PPT. Nah, selain pemanfaatan media, juga saya akan mungkin mengajak siswa saya nanti belajar di luar kelas. Itu juga terkait inspirasi mereka dalam menulis puisi, serta nanti akan mengajak anak-anak saya juga berkunjung ke perpustakaan, itu terkait pembendaharaan kata mereka. Ya, berarti Ibu sudah merasa senang karena Ibu sudah menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya Ibu ya. Sudah Ya. Karena seperti itu, saya tunggu cerita Ibu setelah hari Senin depan. Karena kalau Ibu ada kendala, kita bisa menerapkan prinsip atau kegiatan coaching lagi ya Ibu. Ya, terima kasih untuk perbincangan kita pada siang hari ini, dan saya ucapkan selamat siang. Iya, saya yang terima kasih ya Ibu ya, karena sudah membantu saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Semoga dengan kegiatan coaching hari ini, rencana-rencana yang sudah saya sampaikan tadi bisa langsung diimplementasikan, sehingga siswa saya nantinya bisa lebih semangat dan antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Ya, Terima kasih ya Ibu ya. Ya, silakan Selamat Ibu. siang. Ya. Permisi Bu. Ya. Ibu Nur, tadi saya sudah menyimak kegiatan coaching yang sudah Bu Nur lakukan kepada Ibu Laksmi sebagai coach ya, dengan menceritakan permasalahan yang dihadapi Ibu Laksmi. Dari apa yang saya simak, Bu Nur sudah menggunakan alur tirta di dalam kegiatan coaching tersebut. Sangat bagus sekali karena di sana ada prinsip yang sudah dijalankan, ada proses yang sudah dilakukan. Ya. Mungkin Ibu ada tambahan lagi mengenai kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan? Saya juga merasa sangat senang Ibu karena sudah bisa membantu Ibu Laksmi di dalam menggali ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi
yaitu terkait permasalahan anak kelas 8 katanya, Ya, benar. 8D yang tidak bisa, yang masih terkendala dalam pemilihan diksi untuk menyusun puisi seperti itu, Ya, Bu. benar-benar. Nah, saya berharap apa yang sudah direncanakan oleh Ibu Laksmi dapat diterapkan sehingga permasalahan beliau dapat diatasi dengan baik seperti itu, Ibu. Saya sangat mendukung, saya sebagai pengamat sangat mendukung sekali adanya kolaborasi antara Koci, Bu Laksmi dan coach yang Ibu perankan. Iya, Kan Ibu ini gitu ya. Nah, jadi kegiatan coaching antara Ibu Nur dengan Bu Laksmi saya kira sudah menemukan solusi. Jadi kalau tidak ada yang disampaikan lagi, mungkin hari ini kita bisa kembali menjalankan tugas masing-masing lagi. Iya, Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak Baik, karena baik. saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa. Ya, besok kalau saya ada kegiatan coaching lagi, saya akan sampaikan kepada Silakan, Ibu. silakan, pintunya terbuka. Mari kita selesaikan permasalahan agar menemukan solusi yang bagus untuk penerapan budaya-budaya positif nanti di sekolah. Ya, Ibu, ya kalau seperti itu saya permisi dulu. Ya, Ibu. silakan Ya. Ibu Nur. Ya, pamit Ibu. Ya, silakan. Permisi. Ya, silakan masuk Bu Wi. Terima kasih. Selamat siang Bu Laksmi. Selamat siang Bu Wi. Apa kabar Bu Laksmi hari ini? Iya, asungkara saya sehat. Semoga hari ini tidak mengganggu kegiatan Bu Laksmi. Iya. Saya berkunjung ke ruangannya Bu Laksmi. Iya. Bu Wi, apa kabar? Saya sehat Bu Laksmi, luar biasa. Asungkara. Iya. Kira-kira apa yang ingin Bu Wi sampaikan hari ini, Bu Wi? Baiklah Bu Laksmi, saya memiliki rekan di sekolah. Jadi beliau mengalami permasalahan dalam proses pembelajaran Bu Laksmi. Jadi apa yang beliau ajarkan di kelas ada kendala di mana peserta didiknya belum mampu memahami materi yang beliau ajar. Iya. Berarti nanti posisi Bu Wi nanti adalah sebagai coach ya untuk temannya Bu Wi, di mana nanti Bu Wi bersama temannya Bu Wi akan bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang beliau temukan di kelas. Gitu Iya ya, Bu Wi, benar, ya? benar. Iya. Jadi untuk kegiatan coaching nanti kira-kira apa yang sudah Bu Wi persiapkan? Baiklah Bu Laksmi, nanti kegiatan coaching saya tentunya menerapkan alur cerita, ya, di mana ada tujuan, identifikasi, dan rencana serta tanggung jawab yang saya akan tanyakan ke beliau nanti, serta saya sudah menyiapkan apa yang ada di dalam kegiatan coaching, yaitu prinsip coaching sendiri dan 3 kompetensi inti Bu Laksmi. Oke, berarti selama kegiatan coaching nanti Bu Wi akan menerapkan alur tirta gitu Iya, ya, benar. di mana ada menanyakan tujuan, Iya. identifikasi masalah, selanjutnya Iya. ada juga rencana aksi, selanjutnya Benar. juga ada tanggung jawab dan komitmen Iya. setelah rencana-rencana atau solusi yang sudah ditemukan oleh teman Bu Wi begitu ya. Ya benar Bu Oke. Laksmi. Ya bagus sekali itu Bu Wi, nanti semoga bisa membantu rekannya sehingga beliau bisa menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang beliau temukan di kelas begitu ya. Ya semoga Bu Laksmi. Iya. Kira-kira kapan rekannya Bu Wi akan datang ke sini? Sebentar lagi Bu Laksmi, tadi saya kesini barengan, cuman beliau ada telepon dari keluarganya, mungkin beliau di luar masih. Gitu. Iya. Ya, baik kita tunggu bersama-sama ya Iya, Bu ya. Oh ini mungkin teman saya datang Ibu. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Silakan Ya. duduk, silakan Ya. duduk Ibu. Silakan Ibu. Ya, mohon maaf Ibu, saya mengganggu. Nah, selamat siang Bu Wi, selamat siang Selamat Ibu. selamat siang Ibu Nurti. Nah, gimana kabarnya Ibu Wi dan Ibu Laksmi? Iya, kabar saya baik-baik saja dan karena sehat. Iya. Ibu bagaimana kabar
harapannya? Harus sehat Ibu ya. Terima kasih ini Ibu Uwi sudah meluangkan waktu Ya. untuk mendengarkan apa yang sedang saya alami sekarang Tidak ya. masalah, tidak apa-apa Bu. Kita harus berkolaborasi menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi di kelas. Ya, Ibu. Baiklah, saya tadi sudah berbicara dengan Ibu Laksmi mengenai permasalahan yang Ibu hadapi di kelas ya pada saat proses pembelajaran. Mungkin Ibu bisa ceritakan kembali apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran. Ya Ibu, jadi tujuan kegiatan coaching yang akan kita lakukan hari ini, nah ini terkait dengan permasalahan saya di kelas. Iya. Nah, di mana saya mempunyai salah satu anak didik Ibu. Anak didik saya ini sering sekali terlambat datang ke sekolah, terus sering nggak buat PR. Nah, dan dia itu juga sering lupa membawa tugas-tugas ataupun peralatan tulisnya Ibu. Nah, ini tentu bukannya sekali dua kali, tapi ini sering berulang-ulang Ibu. Nah, ini takutnya berpengaruh sama teman-temannya yang lain. Saya takut teman-temannya akan meniru apa yang dilakukan oleh dia, seperti itu Ibu. Oh, seperti itu ya permasalahannya. Iya, Bu. Jadi ada salah satu anak didiknya Bu Nur di kelas yang sering datang terlambat, tidak melengkapi diri pada saat pembelajaran Iya, ya. benar. Jadi intinya nanti supaya tidak terpengaruh ke teman-teman yang lain dalam Iya. satu kelas. Ya. Jika seperti itu, apa harapannya Ibu Nur? Nah, saya berharap setelah kegiatan coaching ini saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini Ibu. Itu yang saya harapkan. Ya, nanti kita cari solusi bareng-bareng di sini Iya, ya. Ibu. Nah, apa kira-kira kriteria ideal dari Bu Nur terhadap permasalahan yang Ibu sekarang hadapi? Nah, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, tentunya Ya. kita sangat mengharapkan anak didiknya kita memiliki disiplin yang baik, Ibu. Nah, benar. disiplin itu dia itu tidak lagi datang terlambat seperti itu. Benar. Terus dia itu juga bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, dengan perlengkapan yang harus dibawa sama dia ke sekolah. Iya. Itu yang saya harapkan sebagai kriteria ideal sebagai seorang murid, seperti itu Ibu. Ya, benar sekali ya. Kita mengharapkan anak didik kita itu mereka mampu nanti mereka mengikuti nanti regulasi, mereka taat seperti itu. Nah, kira-kira Bu Nur, dari apa yang Ibu Nur tadi sampaikan, apa penyebab dari permasalahan yang Ibu Nur hadapi? Kalau menurut saya ya Bu, Ya. kenapa si anak ini sering mengulangi kesalahan yang sama? Ya. Menurut saya karena anak ini kan memiliki saudara yang banyak Ibu. Dia itu Ya. 4 bersaudara Oh, kayaknya Ibu. banyak Terus juga ya. terus orang tuanya itu sibuk bekerja. Oh, Nah, yang saya tahu dia itu juga mempunyai 2 adik yang masih kecil Ibu. Ya, Nah, iya, sedangkan di rumahnya itu cuma ada neneknya saja. Oh, jadi Nah, dia diasuh sama neneknya. Iya, jadi dia itu menurut saya secara pribadi dia ini kurang perhatian Ibu. Oh, Karena walaupun iya. ada neneknya, itu kan neneknya lebih fokus kepada adik-adiknya Ibu. Karena adik-adiknya masih kecil, sementara orang tuanya sibuk bekerja, sehingga dia memanfaatkan waktu ini secara bebas. Mungkin tidak ada yang mengingatkan untuk membuat PR, Iya. menyiapkan perlengkapan sekolah. Itu kalau menurut saya penyebabnya Ibu. Oh, jadi penyebabnya lumayan banyak ya dari apa yang Ibu Nur sampaikan tadi ya. Jadi dari apa yang sudah Ibu Nur sampaikan tadi, apa kira-kira upaya yang Bu Nur miliki untuk mengatasi permasalahan salah satu peserta didik Bu Nur di kelas itu? Rencananya, nah permasalahan yang saya hadapi ini, saya berencana untuk menghubungi orang tuanya Ibu. Ya, dengan tujuan agar orang tuanya itu memiliki waktu yang lebih kepada anaknya. Ya. Nah,
walaupun mereka itu sibuk bekerja, setidaknya pulang sekolah mereka itu sempatkanlah mendampingi anak belajar, menanyakan apakah sudah buat PR atau tidak, yang membantu anak menyiapkan perlengkapan yang harus dibawa sekolah, seperti itu Ibu. Ya, Itu yang akan saya lakukan, menghubungi orang tuanya. Ya, benar sekali itu. Pertama-tama kita harus selalu kolaborasi terhadap orang tua, terhadap perkembangan dari peserta didik kita di kelas ya. Nah, terus kira-kira kapan Bu Mur akan melakukan hal itu? Nah, rencana ini berhubung sekarang kan minggu-minggu kegiatan jeda Ibu. Oh, iya. Nah, ini rencananya setelah kegiatan jeda, mungkin hari Senin ini saya akan mengundang orang tuanya untuk datang ke sekolah Ibu. Iya. Biar orang tuanya juga mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Karena Iya, ini benar. pastinya akan berpengaruh kepada nilainya Iya, Ibu. benar, Iya, benar. seperti itu Ibu. Ya, jadi saya sangat mendukung ya rencananya Ibu Mur untuk menjalin kolaborasi dengan orang tua, yaitu mengundang orang tuanya dan menceritakan permasalahan yang Bu Mur hadapi ya untuk satu peserta didik ini ya Ibu. Jadi setelah kita berbicara panjang lebar nih Bu Mur mengenai permasalahan yang Bu Mur hadapi terhadap satu peserta didik Bu Mur yang di kelas, apa kira-kira yang Bu Mur dapat dari percakapan yang kita sudah lakukan? Nah, saya dari percakapan yang sudah kita lakukan Ya, ini, benar. saya merasa lega, saya merasa berterima kasih. Ya. Nah, leganya karena saya sudah dapat curhat sama Ya, Ibu ya, ya, ya. sehingga mengurangi beban saya Ibu. Ya, ya. Nah, terima kasihnya karena Ibu Wi, Ibu Laksmi sudah mau mendengarkan cerita-cerita saya dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti Ya. itu Ibu. Kalau dari saya pribadi, kita harus tetap saling membantu, terjalinnya kolaborasi ya di sekolah, supaya apa yang menjadi permasalahan kita pada saat proses belajar mengajar itu kita akan menemukan solusi, dan intinya nanti Bu Mur mampu mengimplementasikan ide-ide yang sudah direncanakan tadi seperti itu, sehingga nanti peserta didiknya itu sadar dan mau mengikuti regulasi yang ada di sekolah pada umumnya dan di kelas pada khususnya. Iya. Dan anak itu memiliki semangat untuk belajar Iya, lagi. itu dah Ibu. Biar anak ini memiliki motivasi intrinsik di dalam Iya, dirinya benar. sendiri. Motivasi Iya. intrinsik itu adalah sangat diperlukan Iya, sekali ya. Jadi benar sekali, tidak harus kita mendampingi dan memberikan support terus ya. Jadinya ayo ditanamkan ke Iya. peserta didik Ibu Mur itu ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Iya. untuk waktunya, untuk solusi yang sudah diberikan, Iya. karena sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ya. Ya. Nah, Bu Mur lakukan dulu seperti yang sudah direncanakan. Nanti setelah mengundang orang tua dari peserta didik yang tadi dimaksud, nanti mungkin bisa dibicarakan lagi ya. Iya. Semoga harapan saya semoga berjalan lancar. Iya, nanti setelah saya mengundang orang tua, saya pasti akan ceritakan dengan Ibu apa tindak lanjut yang sudah saya Baik, lakukan. baik. Ya, Ya. kalau begitu saya undur diri dulu. Terima kasih banyak Ibu. Saya pamit dulu. Ya, hati-hati. Iya, Bu Mur. pamit dulu. Sampai ketemu. Ya. Iya, Bu Wik, Iya. tadi saya sudah mendengar kegiatan coaching yang Ibu Wik lakukan bersama rekan Bu Wik, yaitu Bu Murtini. Iya, Ibu. Sangat luar biasa sekali kegiatan coaching yang sudah kalian laksanakan. Jadi Iya. Bu Murtini, saya perhatikan tadi beliau sudah sangat terbantu sekali dan tampaknya sudah merasa lega ya, Iya, karena saya berharap. beliau sudah bisa menyampaikan unek-unek yang ada di dirinya. Iya, iya. Dan pada saat saya mendengarkan
kegiatan coaching yang Bu Wit lakukan bersama Bu Mut ini, jadi Bu Wit sudah menerapkan secara keseluruhan alur tirta Iya, benar. yang sudah Bu Wit terapkan tadi ya. Iya. Dari menanyakan tujuan, Bu Wit sudah lakukan, selanjutnya juga mengidentifikasi Masalah. ya, identifikasi masalah, selanjutnya ada juga rencana aksinya, dan yang terakhir tanggung jawab serta komitmen yang akan dilakukan oleh Bu Murtini Iya. ya. Dan selanjutnya juga saya perhatikan tadi Bu Wit sudah hadir secara penuh atau presence ya, Iya. terhadap permasalahan yang dialami oleh Bu Murtini. Selanjutnya Bu Wit juga sudah mendengarkan dengan sangat aktif sekali. Selanjutnya juga saya perhatikan Bu Wit sudah mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya lihat Bu Murtini tadi sangat terbantu sekali dengan kegiatan coaching hari ini begitu. Ya benar Bu Laksmi, itulah harapan saya ke depannya. Jadi saya hadirkan Bu Murtini supaya bisa hadir di sini langsung mengutarakan Iya. apa menjadi permasalahan. Iya. Ya jadi tadi kegiatan coaching yang sudah dilakukan, jadi ada kompetensi inti yang saya dapat Bu Iya. Laksmi dari kegiatan coaching itu, bahwa Bu Mur menemukan ide-ide untuk Bu Mur mampu mengimplementasikan segera ke murid tersebut. Jadi kita berharap dan saya berharap semoga kedepannya murid tersebut menyadari dan Iya. memiliki semangat yang Iya. semangat belajar yang luar biasa. Iya, saya sangat setuju sekali. Ya, baik. Jadi itu tadi ya kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Bu Murtini. Saya sudah menyimak dengan lengkap sekali tadi, dan harapan saya juga sama, nanti Bu Murtini bisa dari rencana-rencana yang beliau temukan tadi bisa langsung diimplementasikan, sehingga si anak yang bermasalah tadi bisa segera kembali, bisa beraktivitas secara normal seperti teman-temannya yang lainnya begitu. Ya. Bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu, dan yang mengerjakan tugas juga dengan lengkap begitu ya Bu ya, sehingga dia bisa bergabung lagi bersama teman-teman. Ya, begitu. Baiklah Bu Laksmi, karena kegiatan coaching sudah saya lakukan di Iya. ruangannya Bu Laksmi. Terima kasih banyak Iya. sudah meluangkan Terima kasih, waktu sama-sama. serta sudah memfasilitasi ruangan ini Iya. sebagai kegiatan coaching antara saya dengan rekan kerja. Iya. Jadi karena sudah waktu, saya harus mengajar lagi Bu Laksmi. Iya. Jadi terima kasih support dan motivasinya. Semoga kedepannya harapan, ide-ide bisa saya implementasikan Iya. ke peserta didik. Iya, bagus Saya mohon sekali. diri Bu Laksmi. Iya. Selamat siang. Selamat siang, hati-hati ya Bu. Ya, Iya. permisi. Ya, masuk. Bu Laksmi, silakan duduk. Iya. Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya? Oh, baik Ibu. Gimana? Ibu sehat? Ya, sehat. Iya. Gimana ini kok tumben? Ada yang bisa saya bantu? Iya. Begini Bu, kemarin saya sempat dihubungi oleh rekan saya, Bu Wit Pradani. Beliau ingin menyampaikan permasalahan yang beliau hadapi di tempat kerja beliau, di mana permasalahan tersebut yaitu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang beliau laksanakan bersama anak-anak di kelasnya gitu. Nah, berarti Bu Wit menghubungi Ibu Iya. bahwa beliau mengaku ada permasalahannya di kelas. Iya, benar Nah, sekali Bu. terus, Jadi rencananya sekarang saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Wit Pradani begitu. Oh, berarti bagus itu Ibu. Nah, coaching ini Ibu akan terapkan untuk membantu Bu Wit mengatasi permasalahannya. Iya, benar sekali. Nah, untuk kegiatan coaching ini apa persiapan yang sudah Ibu lakukan? Iya, jadi untuk kegiatan coaching ini
nanti saya akan menggunakan alur tirta, Ibu. Di mana alur tirta di sini yang pertama kali yang akan saya laksanakan yaitu menanyakan tujuan kepada Bu Wi. Nah, setelah menanyakan tujuan, selanjutnya saya akan bersama-sama dengan Bu Wi akan mengidentifikasi permasalahan yang beliau temukan di kelas. Nah, selanjutnya setelah mengidentifikasi permasalahan akan ada rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab beliau dalam mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah beliau temukan. Bagus itu Ibu. Nah, untuk kegiatan coaching ini saya sangat mendukung sekali, karena dengan kegiatan coaching apalagi Ibu mengatakan akan menerapkan alur tirta. Iya, benar. Nah, itu akan membantu Bu Wi di dalam menggali ide-ide dan potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, Iya. ya, saya sangat dukung sekali. Silakan Ibu terapkan, Ibu laksanakan bersama Bu Wi. Kapan itu rencananya? Hari ini, Bu. Bu Wi akan ke sini kurang lebih lagi 5 menit lagi. Oh. Jadi saya sudah sempat berkomunikasi via WA dengan Bu Wi, katanya beliau akan sampai di sini 5 menit lagi. Ya, bagus, saya sangat mendukung sekali. Bila perlu di ruang sini juga boleh kok Iya. digunakan. Ya, Nanti mohon bantuannya, Ibu ya. iya, kita belajar bersama-sama Iya. ya, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya. Ya, masuk. Oh, nih Ibu Wi. Silakan Bu Wi. Silakan duduk di sini. Saya duduk di sini. Ya. Maaf saya mengganggu pembicaraan Ibu Nur dengan Ibu Laksmi. Ya, gimana kabarnya? Saya Bu Wi? sehat Ibu. Ya. Ibu gimana? Astungkare sehat Ibu. Ya. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, saya akan melakukan coaching dengan Bu Wi Pradani karena beliau menemukan permasalahan di kelas beliau seperti itu. Jadi langsung saja ya, Bu Wi ya. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Laksmi. Iya, Bu Wi, kira-kira apa yang ingin Bu Wi bicarakan pada pertemuan kali ini? Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih waktunya Ibu Nur sudah memberikan ruangan untuk saya bisa mengutarakan permasalahan yang saya hadapi, dan Ibu Laksmi sudah memfasilitasi saya juga ketemu dengan Ibu Nur. Tahun ajaran baru ini saya dipindah tugaskan untuk mengajar kelas 9 Bu Laksmi. Jadi saya menemukan permasalahan pada saat saya mengajar di kelas 9A. Kebetulan kelas 9A dengan aktivitas anak-anak yang sangat kreatif, perlu didikan yang fokus. Jadi saya mengalami permasalahan pada saat saya mengajarkan bahasa Inggris dan menentukan topik, yaitu membuat percakapan. Di sana murid-murid mereka mengalami kendala, belum bisa menemukan kosakata yang bagus dalam membuat percakapan bahasa Inggris. Seperti itu Bu Laksmi. Iya, berarti permasalahan yang Bu Wi hadapi, siswa belum atau kurang memahami bagaimana caranya memasukkan kosakata ke dalam bahasa Inggris, begitu ya Bu ya? Benar Bu Laksmi, karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu, tentunya penambahan kosakata atau vocabulary itu tentunya mereka dapatkan lebih banyak di Google. Jadi karena jaringan internet yang ke kelas 9A itu kurang bagus dan tidak ada malahan, jadi di sanalah ada kendala, mereka tidak bisa mengakses internet untuk mencari kosakata tersebut. Iya, baik. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Bu Wi harapkan? Tentunya saya sebagai pendidik, saya mengharapkan anak-anak mereka bisa membuat percakapan dalam bahasa Inggris, menemukan kosakata yang banyak pada saat mereka merangkai percakapan. Nantinya saya berharap mereka akan memiliki nilai yang bagus di mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ambil. Tentunya tidak terlepas saya mengharapkan peserta didik saya memiliki berakhlak mulia, nilai yang akhlak mulia untuk mereka bisa lakukan.
Iya, baik, yang bisa saya tangkap berarti harapan Bu Wi, siswa lebih lebih memahami ya tentang penggunaan kosakata atau Iya. vokabulari. Selanjutnya mereka bisa mengimplementasikannya atau menyusunnya menjadi sebuah kalimat. Iya. Selanjutnya dari menyusun sebuah kalimat tersebut nanti mereka akan mendapatkan nilai yang baik, tentu saja juga memiliki karakter atau akhlak mulia yang baik seperti Iya, itu ya Bu ya. benar, Bu Laksmi. Ya, jadi idealnya Bu Wi ingin mengajar seperti apa kira-kira? Saya ingin mengajar bahasa Inggris di mana mereka itu mampu menyerap apa yang saya sudah ajarkan dengan materi-materi vocabulary atau kosakata yang saya sudah cantumkan di contoh percakapan itu. Mereka bisa membuat secara mandiri, Ibu Laksmi. Oke, baik, berarti idealnya Bu Wi nantinya ingin siswa-siswanya Bu Wi itu bisa menyerap ya, dan menuliskan kata-kata atau kosakata atau bisa disebut dengan vokabulari ya dalam bahasa asingnya. Jadi sehingga nanti mereka bisa membuat sebuah kalimat dari kosakata Iya. tersebut. Melakukan percakapan, Bu Laksmi. Iya, dan melakukan percakapan tentu saja ya. Ya, Bu Wi, kira-kira apa sih yang menyebabkan permasalahan tersebut bisa terjadi di kelasnya Bu Wi? Nah, itulah Bu Laksmi. Setelah saya telusuri, jadinya vocabulary atau kosakata yang ingin mereka temukan tentunya harus ada akses internet yang bagus ke kelas tersebut. Jadi karena saat ini di kelas yang saya ajar di 9A, akses internetnya memang kurang bagus, Bu Laksmi. Jadi di sanalah penyebabnya kesulitan yang ditemui pada saat anak-anak mau mencari kosakata di internet. Seperti itu, Bu Laksmi. Iya. Jadi yang bisa saya tangkap di sini berarti penyebab dari permasalahan tersebut yaitu anak-anak tidak bisa mengakses internet ya dalam Benar, mencari benar. kosakata Iya. tersebut. Ya, benar sekali karena mereka masih berada di kelas 9 SMP ya. Jadi sangat memerlukan bantuan kamus secara online ya, Iya. mungkin ya. Ya. Jadi permasalahannya adalah kurangnya akses internet yang memadai di kelas siswa kelas 9A. Benar, Seperti Bu itu ya. Iya. Oke, jika memang seperti itu, kira-kira upaya apa yang akan Bu Wi lakukan agar nantinya kegiatan pembelajaran bisa kembali antusias begitu? Anak-anak bisa antusias, bisa bersemangat lagi dalam belajar. Kira-kira apa upaya yang bisa Bu Wi lakukan ke depannya? Iya, baiklah. Upaya yang saya lakukan ke depannya, kemarin saya sudah berkomunikasi dengan pihak TU dan Bapak Kepala Sekolah mengenai ruangan yang ada di sebelah ruangan TU. Itu bagus jangkauan internetnya. Jadi pada saat saya mengajar, rencana saya ingin memindahkan kelas 9A ke ruangan yang ada di sebelah ruangan TU untuk mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ampu pada saat saya mengajar. Jadi mereka bisa menggunakan akses internet di ruangan tersebut. Oke, berarti nanti rencananya Bu Wi akan mengajak anak-anak ke belajar di ruang kelas yang dekat dengan TU, di mana ruang tersebut sangat dekat dengan akses internet. Gitu Benar, ya. Bu Laksmi. Iya. Jadi selain itu kira-kira ada upaya lain tidak yang ingin Bu Wi lakukan selain mengajak anak-anak pindah ke kelas, pindah dari kelas mereka sebelumnya ke ruang kelas yang lebih jangkauan internetnya itu lebih baik? Baiklah, saya berpikir kemarin untuk bahasa Inggris itu harus lebih identik dengan percakapan. Karena saya melihat di lingkungan luar sekolah banyak ada turis asing, Bu Laksmi. Saya berencana untuk mengajak anak-anak bertemu dengan turis asing, di mana melakukan percakapan sederhana dengan penambahan kosakata baru yang didapat dari percakapan itu
di mana turis asing mau menolong untuk menyusun percakapan yang dibuat oleh murid saya. Selain itu, saya juga berupaya untuk mendatangkan atau mengundang tamu asing datang ke sekolah. Jadi mereka akan langsung ketemu dengan anak-anak saya yang saya ampu, di mana mereka akan mau membantu membuat atau menyusun percakapan dengan kosakata yang anak-anak kurang dalam kosakata tersebut, sehingga nanti akan ada interaksi, mereka itu saling kolaborasi untuk menemukan kosakata untuk membuat kalimat percakapan di dalam bahasa Inggris. Iya. Saya sudah mendengarkan rencana yang Bu lakukan dan itu sangat bagus sekali, Bu. Iya. Jadi dengan mengajak anak-anak berkunjung ke tempat-tempat atau ke villa-villa dekat sekolah ya. Iya. Jadi akan membuat siswa merasa tertantang, Iya. membuat siswa merasa lebih antusias lagi karena mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan tamu asing begitu ya. Apalagi tadi Bu Wi mengatakan akan mengundang tamu asing langsung diajak ke sekolah ya, sehingga siswa bisa berinteraksi secara langsung dengan tamu asing tersebut begitu. Ya, saya rasa ya rencana yang Bu Wi sampaikan tadi sangat bagus sekali, itu akan membuat pembelajaran sangat menyenangkan, pembelajaran juga akan lebih hidup lagi begitu ya, semangat belajar dan antusias belajar siswa juga akan lebih meningkat begitu. Ya, benar Bu Laksmi. Iya, kira-kira kapan Bu Wi akan menerapkan rencana yang Bu Wi sudah sampaikan tadi kepada saya? Kebetulan saya mendapat jadwal mengajar di kelas 9A setiap hari Selasa, Bu Laksmi. Jadi saya akan menerapkan mulai Selasa depan, Bu Laksmi. Apa yang saya sampaikan tadi, upaya-upaya apa yang akan saya lakukan, saya akan mulai menerapkan Selasa depan. Berarti Selasa depan ya. Ya baik, memang ya harus seperti itu ya Bu ya. Jadi makin cepat makin baik begitu. Jadi makin cepat juga anak-anaknya Bu di kelas akan merasakan pembelajaran yang menyenangkan begitu ya Bu ya. Oke. Jadi selanjutnya kira-kira dari percakapan panjang lebar yang sudah kita bicarakan tadi, kira-kira apa yang Bu dapatkan? Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Laksmi sebagai coach saya hari ini, di mana saya sudah membicarakan masalah yang saya hadapi pada saat mengajar. Begitu pula saya berterima kasih kepada Bu Nur yang sudah memfasilitasi ruangan di sini, sehingga interaksi apa yang menjadi permasalahan saya, Ibu Laksmi memberikan solusi, dan saya akan melaksanakan upaya-upaya yang sudah saya susun itu mulai Selasa depan. Semoga anak-anak interaksinya bagus dan tertarik, dan saya mampu mengimplementasikan kepada murid-murid. Iya, berarti tujuannya nanti bisa mampu mengimplementasikan ya. Sebenarnya itu yang penting ya. Jadi setelah kita buat rencana ya memang harus secara langsung diimplementasikan. Jadi Bu Wi, saya akan tunggu cerita Bu Wi setelah hari Senin. Saya harap rencana-rencana yang sudah Bu Wi sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Harapan saya nanti siswa bisa belajar dengan nyaman, dengan senang, sehingga nanti juga akan berpengaruh kepada nilai siswa begitu, ya kan? Ya, baik. Iya. Jadi untuk hari ini sekian perbincangan kita, dan sekali lagi saya akan tunggu cerita baik dari Bu Wi ya setelah implementasi dari rencana-rencana yang Bu Wi sudah sampaikan tadi ke saya. Baiklah Bu Laksmi, sekali lagi terima kasih supportnya, karena waktunya tidak memungkinkan lagi, saya harus mengajar ke kelas lagi. Jadi saya mohon diri, izin, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Permisi Bu Laksmi. Permisi Bu. Ya, Ibu Laksmi, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali.
Nah, begitu juga alur percakapan Tirta yang sudah Ibu terapkan. Ibu sudah menanyakan tentang tujuan dari kegiatan coaching ini, terus mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Wi. Begitu juga Ibu juga sudah memfasilitasi rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Wi tersebut. Nah, Ibu juga sudah menanyakan komitmen dan tanggung jawab terkait dengan rencana yang sudah disampaikan oleh Bu Wi. Nah, itu sudah sangat baik sekali. Nah, saya harapkan kepada Ibu, jika ada teman-teman atau rekan-rekan guru lainnya yang mengalami permasalahan, mohon bantu seperti Bu Laksmi membantu Bu Wi, yaitu dengan menerapkan kegiatan coaching ini. Nah, sangat bagus sekali kegiatan coaching yang dilakukan ini karena akan membantu teman-teman kita menemukan ide dan solusi dari permasalahan yang dihadapi berdasarkan potensi dan kompetensi yang mereka miliki, ya. Nah, itu harapan saya, terus bantu teman dan tingkatkan lagi kemampuan untuk coaching ini, ya. Baik Bu, saya juga ucapkan terima kasih karena sudah memfasilitasi tempat dan waktu, sehingga rekan saya Bu Wi Pradani tadi sudah menyampaikan apa yang beliau rasakan selama ini, selama pembelajaran di kelas, khususnya di kelas 9A. Karena menurut saya beliau benar-benar terganjal sekali mengenai permasalahan yang dialami beliau dengan peserta didiknya di kelas. Ya, baik, mudah-mudahan saya juga harapannya sama ya, dengan saya menerapkan alur Tirta tadi pada saat kegiatan coaching, Bu Wi sudah menemukan rencana-rencana yang akan beliau implementasikan demi kegiatan pembelajaran yang nyaman, yang membuat antusias siswa juga bisa bangkit begitu. Iya, benar sekali Ibu. Ya. Karena sudah jam makan siang Bu, jadi saya undur diri pamit. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya Ibu. Ya, silakan.